Seekor ular sanca berukuran besar menggegerkan penumpang angkutan kota di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ular diketahui nebeng di knalpot angkot hingga dievakuasi petugas keamanan yang tengah berjaga di lokasi. Warga digegerkan dengan keberadaan seekor ular sanca yang menjadi penumpang gelap dan nebeng di knalpot angkot di kawasan Taman Budaya Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Ular sanca sepanjang 2 meter ini diketahui saat angkot berhenti hingga kepala ular muncul dan membuat sejumlah warga terkejut. 2 penjaga keamanan yang berada di sekitar lokasi dengan sigap menangkap ular menggunakan tongkat penjepit. Sementara itu, sejumlah penumpang angkot sempat berhamburan keluar dan mengabadikan proses penangkapan ular. Ular sempat melawan dengan membelit knalpot saat akan ditarik keluar dari bawah angkot. Namun, ular akhirnya bisa ditangkap oleh kedua petugas keamanan dari bawah angkot hingga dibawa ke pos jaga mereka. Diduga ular berasal dari kawasan perkebunan yang berada di sekitar kawasan Babakan Madang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Beralasan mengikuti kemauan komunitas bus mania, seorang sopir bus pariwisata sengaja mengemudi ugal-ugalan hingga membahayakan pengendara lain di Tangerang Selatan, Banten. Usai video viral, pengemudi diamankan polisi dan diberi sanksi tilang. Bis pariwisata ini terekam amatir saat melaju ugal-ugalan di Jalan Dewi Sartika Ciputat, Tangerang Selatan. Tak hanya itu, sopir juga berulang kali membunyikan klakson telolet dan menggoyang-goyangkan laju busnya secara zigzag. Tak jauh dari aksi membahayakan ini, sejumlah remaja malah sengaja mengabadikan aksi tak terpuji ini. Usai video viral, polisi mengamankan sopir bis pariwisata dan membawanya ke Polres Tangerang Selatan. Hasil interogasi, supir bis mengaku aksinya dipicu dari permintaan komunitas Bismania. Polisi pun menghimbau kepada komunitas Bismania dan seluruh perusahaan otobis untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas saat berkendaraan di jalan raya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, perang Amerika-Israel-Iran memanas, puluhan penerbangan dari dan menuju Timur Tengah di Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan, termasuk penerbangan jemaah umroh ke Arab Saudi yang transit di Abu Dhabi, Doha, dan Dubai. Situasi memanas di Timur Tengah ikut berdampak pada lalu lintas udara. Hingga Minggu malam, sebanyak 20 penerbangan dari dan menuju Timur Tengah dari Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan. Di antaranya Emirates, Qatar Airways, dan Etihad Airways. Situasi tersebut juga membuat keberangkatan ratusan jemaah umroh terpaksa ditunda, terutama perjalanan umroh dengan rute transit di Doha, Abu Dhabi, dan Dubai. Penumpang tidak bisa berbuat banyak selain menunggu kepastian jadwal keberangkatan. Sementara itu, untuk keberangkatan umroh dengan rute penerbangan langsung menuju Jeddah dan Madinah melalui Yaman masih lancar. Akibat penutupan sejumlah bandara di Timur Tengah, sebanyak 58.000 jemaah umroh Indonesia masih di Arab Saudi, termasuk jemaah yang transit di Bandara Abu Dhabi dan Qatar. Bahwasanya yang kasihan ini jamaah-jamaah yang transit yang terjebak di Bandara Dubai dan Abu Dhabi. Mereka tidak bisa keluar dari bandara dan tidak bisa lanjut juga, ya kan, karena penerbangan tutup. Makanya tadi sudah Kementerian Haji sudah juga akan berusaha menghubungi perwakilan Indonesia yang ada di Dubai untuk bisa membantu. Demi keselamatan, Kementerian Haji mengimbau jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain pemirsa, tak terima kendaraannya mogok usai mengisi BBM, belasan pemotor dan pemilik mobil menggeruduk salah satu SPBU di Bekasi, Jawa Barat. Mereka datang sambil membawa bukti jika BBM jenis Pertalite yang mereka beli ternyata tercampur air.
Seorang pemotor merekam saat tangki bensinnya dikuras hingga ditemukan air usai mengisi BBM di SPBU Jalan Insinyur Haji Juanda Margahayu, Bekasi Timur. Sebelumnya ia tak menyangka kendaraannya mogok padahal baru saja diisi BBM. Video ini pun viral. Tak hanya pemotor, seorang pengendara mobil juga mendatangi SPBU tempatnya mengisi BBM sambil membawa bensin yang juga sudah tercampur air. Sang pengendara mengaku harus menguras tangki bensinnya usai mobilnya mogok. Usai kejadian ini, pihak SPBU mengakui jika BBM yang mereka jual tercampur air hingga meminta maaf. Total ada 18 motor dan 4 mobil yang menjadi korban dan sudah melapor. Pihak SPBU juga akan bertanggung jawab dengan memperbaiki kendaraan yang mengalami kerusakan. Ada tindakan tanggung jawab baik itu menguras tangkinya dan juga memberikan servis gratis di depan untuk kendaraan yang misalkan terjadi kendala di kendaraannya ya. Permohonan maaf dari SPBU ini. Yang kedua, kita akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Pasca kejadian, SPBU untuk sementara ditutup dan tidak melayani konsumen. Selain itu, petugas juga masih menyelidiki penyebab Pertalite tercampur dengan mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pertamina. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang 2 pekan bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok terutama daging sapi masih terus melejit. Bahkan di sejumlah pasar di daerah, harga daging sapi meroket hingga Rp150.000 per kilogram. Harga daging sapi pada minggu kedua bulan Ramadan di pasar tradisional Antri Baru Kota Cimahi terus melejit. Saat ini harga daging sapi dijual Rp150.000 per kilonya. Kenaikan harga daging sapi ini akibat harga pasokan dari pemotongan naik sejak beberapa bulan lalu. Akibatnya banyak pedagang yang mengeluh karena daya beli masyarakat turun. Kenaikan daging sapi juga terjadi di pasar Kota Banjarnegara, Jawa Tengah. Di sini harga daging sapi kualitas super juga dijual Rp150.000 per kilogram. Naik dari harga normal Rp130.000. Kenaikan akibat permintaan tinggi dan naiknya harga daging sapi di tingkat peternak. Diprediksi harga akan terus merangkak naik hingga H-7 Lebaran dan diperkirakan bisa menyentuh harga Rp180 hingga Rp200.000 per kilonya. Sementara di Pasar Rawu, Kota Serang, Banten, sejumlah lapak pedagang daging sapi terlihat lengang dibanding hari biasa. Hal ini diduga dampak kenaikan harga daging sapi yang terus terjadi sejak beberapa pekan jelang Ramadan. Kenaikan diduga tingginya harga dari pemasok, biaya distribusi, dan ketersediaan stok yang terbatas. Pedagang berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan agar daya beli masyarakat kembali pulih di bulan Ramadan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, penyandang tunarungu dan tunanetra juga tidak mau ketinggalan mengisi Ramadan dengan kegiatan membaca Al-Quran. Di Jombang, Jawa Timur, salah satu masjid memiliki program mengajar Quran Braille hingga tadarus bersama untuk penyandang tunanetra dan tunarungu. Sekali dalam sepekan, suasana Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan semarak dengan warga penyandang tunanetra dan tunarungu untuk belajar baca Quran Braille di Desa Sengon, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga penyandang tunanetra akan belajar membaca Al-Quran menggunakan huruf Braille, sedangkan warga tunarungu membaca Al-Quran dengan bahasa isyarat. Mereka antusias datang ke masjid ini untuk belajar membaca Al-Quran dan tadarus bersama. Penyandang tunanetra berusaha meraba tonjolan Braille dengan jarinya untuk menentukan huruf apa yang ia pegang. Sementara penyandang tunarungu menggerakkan tangannya dengan gaya atau gerakan yang telah diresmikan oleh Kementerian Agama pada tahun 2024. Dengan gerakan yang sama ini, siapapun yang pernah belajar seperti pengajar atau penyandang tunarungu yang lain akan bisa membacanya. Semangat mereka ingin mendalami Al-Quran dan mempelajari agama Islam, karena di tempat lain mungkin masih belum ada, dan Muhammadiyah hadir untuk memberikan fasilitas itu kepada teman-teman yang memiliki hambatan. Para penyandang tunarungu dan tunanetra pun mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan belajar membaca Al-Quran ini. Karena keinginan mereka mendalami Islam juga sama besarnya seperti masyarakat pada umumnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Ya, ditinggal menonton perayaan Cap Gomeh, seorang warga kehilangan angpau 50 juta rupiah di Makassar, Sulawesi Selatan. Angpau ternyata dicuri seorang pria yang merusak pintu. Seorang pria masuk ke dalam rumah di Jalan Sumba, Kota Makassar saat pemiliknya menonton perayaan Cap Gomeh. Pelaku membuka kunci pintu dan mencuri uang dalam amplop merah. Korban curiga rumahnya tak terkunci saat pulang dan mendapati uang 50 juta rupiah hilang. Korban melaporkan pada polisi, kurang dari 24 jam pelaku ditangkap karena melakukan perlawanan hingga kakinya ditembak. Polisi mengamankan uang tunai 50 juta rupiah, motor, sabu hasil membeli setelah pelaku melakukan pencurian. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno wafat setelah dirawat 2 pekan di RSPAD Jakarta. Tri Sutrisno meninggal di usia ke-90, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan siang ini. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno, wafat pagi tadi jam 6.58 menit waktu Indonesia Barat di RSPAD Jakarta Pusat. Wapres RI pendamping Soeharto ini meninggal di usia 90 tahun usai dirawat 2 pekan. Keluarga menyebut Tri Sutrisno tidak memiliki penyakit spesifik, namun kondisi kesehatan terus menurun dan nafsu makan berkurang. Dari RSPAD, jenazah Tri Sutrisno dibawa ke rumah duka Menteng, Jakarta Pusat. Ratusan pelayat datang untuk memberikan penghormatan terakhir, termasuk sejumlah tokoh baik dari unsur sipil maupun militer. Sebelum dimakamkan, jenazah Tri Sutrisno disemayamkan di Masjid Sunda Kelapa untuk disalatkan sebelum dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Wapres ke-6 Tri Sutrisno mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993 hingga 1998. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, Tri Sutrisno memulai karir militernya sebagai Taruna Angkatan Darat tahun 1956. 6 tahun kemudian, Tri mengenal Soeharto dalam operasi pembebasan Irian Barat. Pada Agustus 1986, Tri Sutrisno diangkat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan mencapai puncak karir militer saat menjabat Panglima ABRI periode 1988-1993. Di tahun 1993, Tri Sutrisno terpilih melalui sidang umum MPR sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto. Masa jabatannya berakhir pada 1998 dan posisinya diganti oleh B.J. Habibie. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dibawa dari rumah duka Menteng, Jakarta Pusat, jenazah Tri Sutrisno akan disolatkan di Masjid Sunda Kelapa. Ya, pemirsa, inilah gambar terkini di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, di mana almarhum Tri Sutrisno akan disolatkan sebelum kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Sejumlah kerabat dan juga pejabat di Indonesia mengiringi kepergian dari almarhum, dan saat ini seperti Anda kemudian dapat saksikan, jenazah nampaknya sudah berada di ruang utama di Masjid Sunda Kelapa. Dan rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan siang hari ini setelah zuhur. Dan kita dapat lihat
Menteri SDM Bahlil Lahadalia membacakan doa di samping jenazah.